Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke episode ke-11 podcast KJRI New York. Bersama saya konsultan sosbud KJRI New York, nama saya Bayu. Dan saya di sini ditemani dengan dua tamu kita, yaitu yang pertama adalah Mas Haikal Siregar. Halo Mas. Halo. Kedua adalah Pak Riko. Pak Riko berdua di sini. Ini adalah podcast pertama yang langsung berdua gitu ya. Selama ini kita selalu satu-satu, tapi kali ini kita langsung berdua sekaligus. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada berbagai kesempatan sebelumnya, bahwa podcast ini adalah sebuah wahana untuk membahas kerjasama antara Indonesia dengan Amerika di berbagai bidang. Apakah itu di bidang sosbud, penanganan sosial budaya, ekonomi, maupun perlindungan warga negara. Baik, sila Pak Riko, Pak Mas Haikal, apa kabar? Selamat sore nih ya waktu New York ya. Jadi terima kasih sudah berada di KJ New York dalam acara podcast KJ New York gitu. Pak Riko dulu ya. Pak Riko adalah pengacara dan juga konsultan di bidang litigasi dan juga di tempatnya Pak Ose Kaligis ya. Sementara Mas Haikal Siregar adalah head of the Boston Consultant Group ya, Mas, benar ya. BCG. Dan usia masih muda nih, masih 34 tahun. Jadi masih muda tapi sudah menjadi salah satu bos yang hebat di Indonesia. Berarti masih milenial ya, Mas ya? Masih milenial. Mepet ya. Oke, mungkin sebelum saya udah perkenalkan diri secara sedikit, tapi mungkin Mas Haikal mungkin bisa memperkenalkan diri lebih dalam lagi. Silakan Mas Haikal. Oh, boleh. Thank you for having me here, Mas Bayu. So nama saya Haikal. I'm a managing director and partner di BCG. BCG is a global consulting firm. Jadi kita dulunya di Boston Consulting Group more than 60 years ago. Tapi sejak tahun 94 kita buka kantor di Jakarta. I think right now we're probably the biggest top tier management consulting firm di Jakarta. Ada 10 partner di Indonesia, ada 6 di antaranya WNI, dan alhamdulillah kesempatan I'm the head of BCG di Indonesia sekarang ini. Oh, oke. Good, very good. BCG ada di mana aja selain di Boston dan di Indonesia? Oh, I think we're in about 65 negara. Dengan berapa banyak pegawai? Hampir 30,000 orang around the world right now. Cukup besar ya? Alhamdulillah, we're proud of growing quite fast. Baik, Pak Riko mungkin bisa memperkenalkan diri lagi yang lebih dalam. Nama saya Riko Pandeirot, ya. Saya lawyer sejak tahun 95. Ya. Udah lama Pak ya? Udah cukup lama ya. Saya veteran lawyer. Lawyering ya mungkin kali ya. Ini udah jenderal kalau tentara itu. Level Kabri kali ya. Sudah lengteng saya sudah brigjen. Ya gitu, saya practicing lawyer gitu. Di Indonesia Pak ya? Di Indonesia saya kerja di litigasi di kantornya. Dari dulu saya kerja di kantor Ose Kaligis. Sampai sekarang saya masih konsultan di situ. Saya juga buka kantor sendiri, tapi basically just run as biasalah buat ada perkara yang kita harus tangani dan sebagainya, kita tangani dan sebagainya. Tapi saya jadi konsultan, dan ya itulah yang pekerjaan saya sih mainly litigation ya. Ya, jadi yang kalau di sana popular non litigation dan litigation gitu. Kalau litigation kita yang bolak-balik ke pengadilan, masuk keluar penjara ya. Dalam visiting client. Penting itu penting. Residivis ya. Bukan apa namanya? Bukan residen. Bukan, kita masuk. Saya sudah pernah ke Cipinang, ke Nusa Kembangan. Udah pernah masuk Cipinang, sudah pernah masuk Nusa Kembangan. Tapi dalam rangka visiting client sebenarnya. Oke. Iya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya langsung satu pertanyaan buat dua orang sekaligus kali ya. Pak Mas Haikal, maaf. Kok bisa punya kok bisa-bisanya itu langsung buka Boston Consultant Group gitu ya? Kenapa awalnya ada ketertarikan untuk di bidang konsultan? Apakah punya ketertarikan atau punya latar belakang di bidang konsultan, atau
punya pendidikan di bidang itu atau nggak ada hubungannya? Pendidikan nggak ada hubungannya dengan itu. Demikian juga nanti Pak Riko ya, gimana bisa menuju jabatan sebagai pengacara gitu. Kalau saya sih bisa sampai ke BCG tuh mungkin ceritanya istilahnya gagal 2 kali gitu. Karena kalau kuliah dulu saya kuliahnya sih dulu keuangan, jadi bidang finance gitu kan. Dan waktu pertama kali mau masuk mau lulus kuliah kerja tuh ideally pengennya investment bank gitu kan atau corporate finance. Keren. That type of thing, right? That type of world. Unfortunately, actually at that time I didn't get the type of job I wanted yang corporate finance atau investment bank gitu. Bahkan waktu itu actually ada offer yang duluan kasih. Join satu perusahaan Indonesia namanya Haim Sampurna. Di bidangnya HR lagi, right? On that one. And so I actually joined that. I did that for 6 tahunan. And then at that time saya mikir, wah ini saya udah ibaratnya do something very different from what I expected before. Saya kayaknya saat-saatnya mau lakuin MBA deh, belajar MBA gitu, kasih ke Amerika dan young, naive, right? Saya coba applying for the best schools di US gitu, Stanford, Harvard, all of that. Again gagal, nggak ada masuk satu pun gitu. But actually during the process, I actually met with some people from BCG. Karena I was applying for Sampurna Foundation Scholarship zaman dulu. Dan waktu gagal masuk MBA malah akhirnya dapat pekerjaan. So and 10 years later here I am. Oke. Ini logat-logatnya kayak logat Inggris Singapura gitu loh. Agak cadel, agak nyampur bener-bener. Oh gitu ya. Atau banyak kerjasama dengan orang-orang Asia. Enggak sih, ini dari dulu waktu kecil sih. Gitu ya. So for me actually coming to New York is nostalgia zaman dulu. Di tahun 87. Iya. My dad was actually posted here. Jadi as a diplomatika jadi sini. Dan ya jadinya beginilah nanti Pak Riko kayaknya anaknya mungkin calon seperti saya Pak nanti ngobrol ini. Agak sedikit. Pak Riko, jadi kalau Pak Riko sendiri gimana bisa sampai bekerja dengan Taos sekaligus? Oke, saya sebenarnya sih dulu maunya jadi diplomat saya. Saya dulu saya ambil S1 dulu saya berasal dari Sulawesi Utara ya. Saya ambil S1 di Universitas Samratulangi. Majoringnya hukum internasional. Dulu belum ada bagiannya, dulu masih pembagian. Hukum internasional masih aja udah tok, nggak ada. Kan sekarang udah cabang-cabang. Masih jurusan sekarang kan ada bagiannya. Saya ambil hukum internasional ya, dengan cita-cita ya bisa jadi diplomat dan sebagainya. Tapi garis tangan berkata lain ya. Padahal dulu maunya seperti itu. But then ketika selesai sekitar tahun 94 dulu ya selesai itu merantaulah ke Jakarta. Ya biasalah orang muda cari pekerjaan dan sebagainya. Kebetulan ya realistis saja. Nah waktu itu di tempatnya Pak Kaligis waktu itu sempat ada orang-orang dari daerah saya bikin acara kegiatan sosial. Lantas terucaplah sumbangan dari Pak Kaligis bahwa orang dari putra daerah kalau ada satu saya akan sekolahkan S2 di Australia. Waktu itu ya ada peluang itu ya saya jabanin saya ke tempatnya Pak Kaligis dan sebagainya. Saya diterima untuk mengisi waktu di kasih scholarship ke Australia. Kemana itu Pak? Waktu itu akhirnya tahun 95 saya sudah mulai kerja. 97 saya dapat scholarshipnya itu saya ke UNSW di Australia. Ambil master tentang master majoringnya corporate biasalah suka yang pompous gitu ya yang majoring in tax, corporate and commercial law. Hampir-hampir sama ya berarti ya sekolahnya gitu ya. Saya setahun setengah di sana. 97, 99 sudah pulang dan sebagainya. Tahun 2003 saya ambil S3. S3 ambil di Pajajaran ya. Biasa dulu orang kalau lihat internasional lihatnya ke Pajajaran, tapi akhirnya saya ambil pidana majoringnya. Ambil pidana sekitar 5-6 tahun saya selesai ya mungkin tahun 2009 saya dapat doktor saya. Jadi udah lumayan 12 tahun lalu ya.
ya itulah garis tangannya. Rencananya maunya jadi diplomat tapi akhirnya jadi orang hukum, gitu. Orang hukuman ya. Ya jadi diplomat malah dari kecilnya nggak pernah pengen jadi diplomat. Saya sebenarnya background komputer, pengennya jadi programmer gitu, tapi ternyata malah jadi diplomat. Jadi kayaknya kita nggak ada yang sama gitu, maksudnya gitu ya mau gitu, selalu gitu ya. Kita realistis, realis. Mas Haikal, Pak Riko. Pertanyaan kedua ini kira-kira selama perjalanan hidup berkarir sebagai pengacara, sebagai konsultan gitu ya. Kira-kira apa saat-saat yang paling sulit dialami dalam hidup begitu, dalam karir ya? Apa permasalahan yang kira-kira aduh ini gila susah banget, nggak ada lagi yang nggak ada obatnya gitu susahnya gitu ya. Terus tapi kemudian setelah itu ada pengalaman atau hikmah di belakangnya, kemudian bisa mengambil hikmah dari situ, kemudian bisa bangkit kembali dari permasalahan itu. Kira-kira Mas Haikal ada nggak yang seperti itu? For me, actually nggak usah mundur jauh-jauh sih. Actually, the start of COVID was actually very very tough, right? Okay. The start of COVID was very very tough, right? Karena I think when it happened, banyak orang nggak tahu nih berapa lama, gitu kan, kasus on that one. So actually a lot of our projects, itu actually sebenarnya sempat berhenti on that one, right? And then you also like as a head of office, you also think about securing employees, making sure everyone aman, thinking about the way working and so on. So there was actually a lot of changes and a lot of period di belakang situ sih. So there was a period di mana benar-benar ibaratnya there was a big question on directionnya mau kemana, mau seberapa gede, kita masih mau recruit atau enggak, masih mau lots of uncertainty right, on the awal COVID itu on that one, right? So I think the question was like when and then what we did, right? On that one. So I think di masa-masa yang sulit kayak gitu, right? I actually think balik ke fundamentals is actually very important sih. So for us, right? What did that mean, right? It meant bahwa if you think about consulting, and then I'm sure Pak Riko juga feels the same way. It's a very similar business kan between professional firms. It really comes down to the relationships we have with the clients kan. Investing behind the right relationships, investing behind our people untuk making sure they're there, right? Investing behind the right topics and all of that. And so even though di waktu bulan-bulan awal-awal COVID itu we were very very, I would say, lean in the business, right? On all that. Actually we tetap invest gitu and behind the right clients. We talk to the people that we've been working with for the past 10 years over and over again. And also we didn't stop recruiting, we didn't stop promotions, we didn't stop we didn't stop training and all that. It was a big risk karena itu agak-agak jujur itu agak-agak gambling sih. And I can tell you bulan Maret, April, Mei, Juni itu agak-agak benar-benar berasa kayak it was a big gamble right on that one. Alhamdulillah loh, right? Actually things got better. Dalam artian for many companies mulai nyadar sih. Oh kalau ini krisisnya 1 bulan 2 bulan saya bisa pause program. Kalau krisisnya 2 tahun nggak bisa pause lah. Mau bisnis harus jalan juga kan. Banyak ketidakpastian ya. Kepastian, right? Ada some of our people yang kalau sekitar 1-2 bulan saya nggak tahu nih mau pindah atau nggak. Tapi ya kalau ini mau lanjut terus 1 bulan saya harus pindah. So actually making those right investments in the beginning itu actually membantu sekali sih in terms of building up the business. Dan alhamdulillah I think this is probably our biggest year in BCG in Indonesia gitu. In part because of that investment sih. I think that's one, right? The second one adalah when we invested actually it sent a signal especially to even internally bahwa kita saling ngejaga gitu walaupun di masa yang susah gitu on that one. And that's actually very important to be able. So the teamwork and then the menjaga pegawai-pegawainya ya maksudnya sama gitu, dan actually sesama partner dan you know karena if you want to help outside, internally juga harus beres dulu atau harus kuat juga kan on that one. So I think that was a moment of truth that allowed us to do that sih. Oke. Dari Pak Riko gimana Pak? Pengalaman yang basically sama, cuman saya karena terakhir saya udah lebih banyak ke freelance. Jadi akhirnya memang lebih ke personal approach ya, ke klien-klien lama dan sebagainya. Ya kan orang lebih-lebih kalau bicara hukum orang kalau nggak mau berperkara bisa ditunda dengan asumsi karena situasinya seperti ini dan sebagainya ya mereka pause juga, tapi karena punya hubungan yang yang baiklah selama ini dan sebagainya kita maintain dan sebagainya, jadi ya
Jadi akhirnya keep going juga. Akhirnya ya life must go on juga ya. Jalan terus dan sebagainya. Ya so far sih ya pandemi kan ya we just run seharusnya gitu loh ya. Jadi ya jalan seperti itu. Mungkin kalau kalau masa-masa dulu kerja mungkin lebih ke masalah apa namanya ya, kalau dalam pekerjaan itu bagaimana kita menghadapi jenuhnya pekerjaan itu yang mungkin lebih challenge ya. Betul. But then itu kayaknya dialami semua orang gitu ya. Namanya you will know things itu bagus atau tidak bagus ketika Anda mencoba yang lain juga tahu ya. Oh ya ternyata itu dialami oleh semua orang. Jadi ya jenuh, and then times will come, and then ya you know they say time heal everything ya. Ya seperti itulah waktu dan tempat ya, ruang dan waktu dia berjalan dan sebagainya ya, mungkin dialami juga semua ya dari pekerjaan juga orang. Nah, tapi ya mungkin kalau lihat itu ya apa namanya, gimana kita punya passion juga terhadap pekerjaan. Kalau that's important, passion kita ya saya seperti saya apa namanya, ketika saya dapat doktoral dulu, saya dapat tawaran apa namanya, saya dulu pikir yang mau jadi dosen ya, pikir wah mengajar di S1 dan sebagainya. Keren. Ya wah, karena waktu dulu duduk di kursi kuliah kan lihat dosen wah. Lantas saya selesai doktoral dulu, saya pergi ke Trisakti waktu itu, saya pikir cobalah mau mengajar gitu. Saya daftar di situ mau mengajar. Saya dikasih kerjaan, ya oke. Anda jadi dosen tidak tetap ya. Dosen tamu. Dosen tidak tetap dalam asumsi apa namanya, terdaftar sebagai dosen dan sebagainya di program S3 gitu. Saya pikir maunya cuma di S1. Ini saya jadi dosen tidak tetap di S3. Di program S3. Waktu itu udah doktor waktu itu. Udah doktor. Ya mungkin kalau bukan doktor mau mengajar jadi doktor, harusnya kan doktor diajar oleh profesor, tapi ada standar tertentu bahwa apa namanya, untuk keterisian tempat harus, kalau Anda buka program S3 harus punya berapa doktoral dan berapa profesor gitu loh. Iya ada standar ya. Karena mereka tidak punya doktoral yang cukup. Saya masuk, saya bukan ditawarkan ke S1, saya ditawarkan langsung ke S3. Iya. Iya. Oke, saya jalani ada 1-2 tahun kali. Lumayan juga kalau buka di web, wah tenaga pengajar di standar 3 ya, keren. Tapi ternyata bukan passion saya mungkin ya. Kayaknya nggak terlalu. Walaupun ibu saya adalah guru SD sebenarnya, tapi saya rasa kayaknya bukan inilah balik terus tetap ke garis tangannya apa namanya, litigation lawyer gitu. Ya, kembali ke itu lagi ya. Habitatnya. Iya. Dan ya so far ya jalan-jalan lah. Jenuh-jenuh yang waktu kita bekerja dulu kita lewati dan sebagainya. Iya. Justru apa namanya, karena dinamis mungkin ya pekerjaannya. Kan dinamis, kalau dia dinamis terus jadi statis juga sebenarnya. Iya. Jadi ya bagaimana kita mengakali semuanya lah. Oke. Pertanyaan kedua Pak Riko, Mas Haikal. Pak Riko udah setahunan lebih di sini ya kira-kira. Sementara Mas Haikal udah sebelumnya 10 tahun dulu ya, 10 tahun. Berarti udah lama kenal Amerika. Nah, terlepas dari berapa lama udah kenal Amerika, tapi kan udah pernah di sini, udah tahu rasanya di Amerika seperti apa tinggalnya. Nah, bagaimana melihat mentalitas orang Amerika, culture dan budayanya orang Amerika terhadap pekerjaan, terhadap keluarga, terhadap lingkungan perkantoran, lingkungan kerja mereka gitu ya. Dan apa yang bagus dan apa yang jelek yang bisa, yang bagus tentunya apakah itu bisa langsung di-apply di tempat pekerjaan di Indonesia. Dan kalau misalnya memang ada yang jelek, ini apa gitu ya, kira-kira yang bisa jadi contoh untuk lingkungan pekerjaan di tempatnya Mas Haikal maupun tempatnya Pak Riko. Silakan Mas Haikal. So if I have to choose one thing ya, mungkin yang I really like, dan menurut saya actually the US does very well on that one. Itu especially on this point on keberanian untuk bermimpi dan actually make big bets to make those dreams come true, right? Like the classical example yang semua orang cerita itu tentang Silicon Valley, right? Right? But it's actually, if you interact with people, it's not only limited to Silicon Valley. Of course, Silicon Valley is a lot more seperti itu, tapi actually almost throughout the country banyak sekali yang muda yang actually has this big hope and then big dream gitu. Dan kalau menurut saya actually in Indonesia
kita mungkin harus lebih terus bermimpi dan actually then making those dreams come true, right? To be honest, this generation of millennials of Indonesia ya, kayak my generation banyak sekali actually yang diwujudkan yang sebelumnya mungkin orang anggap mustahil gitu ya. But I think a lot more can be done sih. A lot more can be done. Indonesia is the fourth most populous country. Yes. By 2030 will be the seventh biggest economy in the world gitu kan. Seharusnya actually we can really think about dreaming, creating big things. Udah banyak sekali contoh perusahaan Indonesia yang we do things that are first in the world and the best in the world. Itu banyak gitu. Tapi of course can be a lot more. I think with Konjen, we were just talking about a few of the great examples kayak Gesits ya, kayak kita ngobrolin atau others, right? Motor listrik itu ya. Motor listrik, right? We're talking about the innovation yang kayak Gojek making and all that. It's Unicorn exactly. kita ya. Okay. Things like that menurut saya is actually it'd be great to see more of dari Indonesia gitu, on that one. Okay. Untuk Pak Riko, gimana melihat Amerika? Amerika sih menurut saya apa ya? Ya mungkin kalau kita bicara etos kerja mungkin ya kita selalu merefer bahwa negara maju seperti apa ya. Kita negara berkembang. Lantas kalau saya sih melihat mereka sebagai lebih ke as a westerner gimana cara menarik kesimpulan, berpikir gitu lah. Kalau di Indonesia kita kan masih mau gambarkan ya tidak seperti itu, tapi mungkin karena lingkungan dan historinya yang begitu lama bahwa negara ini sudah segitu lama, sementara kita negara yang, tapi makanya dinamikanya kita justru lebih kalau di sini yang kalau saya perhatikan dari segi pekerjaannya ya, orang di sini akan terjebak dengan monotonisme yang kalau kita di Indonesia kan ada saja kejadian ya, dinamikanya kerja dan sebagainya. Kalau di sini karena semuanya sudah lebih ke arah tertata gitu, ada keuntungan dan kelebihan suatu hal yang tertata dan itu juga yang tidak teraturan gitu loh. Kalau teratur ya seperti ini, kalau saya perhatikan orang kalau kerja di sini pagi harus bangun ini besok ini lusa dan sebagainya seperti itu ya, monoton dan sebagainya, sehingga yang harus diantisipasi justru adalah bagaimana kita mengantisipasi monotonisme ini gitu supaya tidak tidak jenuh dan sebagainya gitu. Kalau di Indonesia ya tidak pastinya itu ada keuntungan, maksudnya kerugiannya tidak pasti, tapi keuntungannya karena tidak pasti gitu loh. Bisa besar sekali. Jadi dalam satu hal ini tinggal terdapat dua aspek yang sebenarnya bertolak belakang, tapi bisa jadi peluang dua-duanya ya. Peluang peluang Anda untuk menjadi tidak pasti terus, atau Anda mendapatkan sesuatu yang karena ketidakpastian itu gitu loh. But this is actually exactly why kenapa saya actually I love working in Indonesia a lot more. Bener, karena the reality is actually di Indonesia, if we want to do things right now ya, itu belum telat untuk charting a new course, right? Kayak yang Pak Riko bilang kan, maybe di sini pakemnya udah ada, di Indonesia pakemnya banyak yang belum ada kok, banyak yang kita belum ada gitu. So the opportunity is huge gitu on that one sih. Ya kalau bicara opportunity kan gini, di sini memang kita bisa lihat bahwa kayak startup dan sebagainya di sini yang luar biasa ya, terus terang aja ketika kayak Jeff Bezos lah dan sebagainya, ya mereka menjadi bukan materi sebagai ukuran kesuksesan ya, tapi ketika materi itu menjadi ukuran kesuksesan, ya Amerika itu luar biasa ketika tapi jangan lupa itu juga maksudnya peluangnya juga kecil. Justru di Indonesia yang kita lihat latar belakangnya pendidikan tidak, tapi dengan kerja keras dan sebagainya, dengan kesempatan dan sebagainya, banyak yang bisa terjadi gitu. Kalau di sini, sorry to say, kalau Anda sudah cuma sampai pada level tertentu, I don't think you will tiba-tiba menjadi makanya orang di sini kalau lotre luar biasa karena that's the only dream yang paling cepat gitu. Cuman ya Anda akan bekerja seperti itu dan seperti itu gitu, kecuali Anda inovasi dan sebagainya, but then tidak ada, bukan mau bilang tidak ada jaminan juga ya, ya anything can happen. Kalau Anda tidak pernah try, then nothing will happen, ya itu akan happen gitu loh. Tapi kalau di Indonesia kan ya itulah, seperti kan banyak peluang yang kita bisa create dan sebagainya. Jadi ada keuntungan dan
advantage and disadvantage lah ya di negara yang maju dan mapan di sini gitu dan di Indonesia gitu. Jadi kalau saya sih take it as fun aja. Di sini it's fun to be stable and then di sana it's fun to be unstable. Makasih Pak Riko, Mas Haikal. Pertanyaan terakhir Mas, Pak. Kan kita tahu bahwa sekarang lagi pandemi COVID, sampai sekarang pun masih pandemi. Tadi kan kita sudah bicara mengenai gimana membuat sebuah pandemi menjadi peluang ya, peluang bisnis, peluang usaha segala macamnya. Nah, bagaimana Bapak-bapak, Mas Haikal sama Pak Riko itu, apakah ada pesan untuk generasi muda, walaupun masih muda ya Mas Haikal juga ya, kira-kira jalan menuju kesuksesan yang sekarang itu apa? Apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang lebih muda dari Mas Haikal tentunya? Kira-kira apa jalan menuju sukses dan bagaimana cara menggapainya? Ya, silakan Mas Haikal. So one, to be clear, I'm not sure bagaimana sebenarnya sukses itu. Belum dicapai gitu. Jadi belum menganggap bahwa sudah sukses belum. So I think I can tell you what's the learning from the journey sih. Maybe if I summarize it in a statement, right? I think it's about if you can't get what you want, you kind of have to want what you get. Right? Then I think that's the reality yang kejadian selama masa pandemi COVID ini, selama it was in my own personal career over the past years, right? Itu yang kejadian terus sih. Dalam artian, I'm sure actually dengan pandemi banyak orang yang rencananya nggak berjalan seperti sesuai semestinya, kan? Yang pada mau mulai kuliah, tiba-tiba kuliahnya remote, gitu ya. Yang mau mulai kerjanya berhenti, atau ada work visa problem, ada bisnis yang awalnya mau berjalan tiba-tiba di pause atau ditunda gitu kan. But there's a lot of things yang kita nggak bisa control kan. Dalam artian all of that are externalities gitu. Dan so I think what matters adalah kita deal with those cards and actually we think about what can we do with that situation sih. Dan again, I don't know, you have to trust kayak insyaallah ya rezeki ada yang ngatur lah. Jadi kayak kita usaha gitu and then garis tangannya udah ada yang nulis gitu kan. Pak Riko? Ya gini, menurut saya ya dengan adanya pandemi ini justru menjadi suatu hal yang baru ya, yang menimbulkan kreativitas. Contohnya Pak Konjen ya, karena pandemi akhirnya orang tidak ketemu dengan kreativitas yang mengemas podcast lah, bikin aplikasi-aplikasi yang bisa orang bayangin aja. Mungkin kalau tidak ada pandemi ya tidak terpikirkan ya. Sometimes in our mind but then it not come out gitu loh ya. When there is a situation terpaksa jadi kenapa tidak bikin ini? Ayo kita bikin ini ya kan menjadi seperti Pak Konjen bilang, kita menjadi dekat. Bayangin aja itu konsulat ada di kantong semua orang ya, dalam tanda kutip ketika mereka taruh handphonenya di kantong ya, kalau mereka taruh di meja berarti di meja. Dan lihat sih karena kreativitas dan sebagainya harus dikemas begini supaya karena akhirnya teknologi ini kita harus bikin manfaatkan sedemikian rupa ya. Ini kan triggernya dan pressernya kan adalah pandemi. Jadi ya in every situation pasti ada itunya ya. Kalau lihat situasi yang jeleknya juga banyak, but then lihatlah situasi ini yang membuat kita bisa menjadi inovatif dan kreatif. Baik. Itu buat orang-orang muda juga ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Haikal, Pak Riko atas waktunya bisa bergabung di dalam podcast kali ini. Kita ke kamera utama. Terima kasih pada teman-teman semua yang juga sudah melihat dan mendengarkan acara podcast KJRI New York pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.